Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah menulis karya ilmiah kelas 5B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan anggota kelompok Aninda Nur Alifa Sabrina, Nursifa Lutfiana Sari, dan Yulita Apriani. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah menulis karya ilmiah. Apa yang dimaksud karya tulis ilmiah? Menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Apa saja langkah-langkah menulis karya ilmiah? Langkah-langkah menulis karya ilmiah diantaranya, yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Topik penelitian merupakan suatu objek yang berisi rumusan masalah yang dapat menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah isu terbaru, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, sesuatu seperti benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain, serta pengalaman pribadi yang baik. Kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Outline penelitian adalah sebuah kerangka dalam penulisan karya ilmiah yang di dalamnya berisi garis besar suatu kerangka penelitian yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur sehingga akan dapat mempermudah proses penulisan dan pembangunan alur tulisan hingga terperinci. Ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan penelitian merupakan proses pemilihan sampel yang dapat membantu menyelesaikan riset, spesifikasi teknis, asal-usul, dan proses mendapatkannya. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Pemilihan bahan yang relevan bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas seperti menilai kualitas isi bahan. Keempat, survei lapangan. Survei lapangan merupakan pengamatan atas objek yang diteliti. Survei juga merupakan hal yang paling penting untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan yang telah diamati, seperti lingkup masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Survei ini bisa dilakukan dengan pengamatan atau wawancara sekelompok orang dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang kelima ada membangun bibliografi. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblio yang artinya buku, dan grafi yang artinya menulis. Bibliografi merupakan daftar buku atau artikel majalah untuk subjek tertentu. Dalam penelitian, bibliografi merupakan membuat deskripsi suatu pustaka yang telah diterbitkan yang tersusun secara sistematik dan tujuannya untuk mengetahui adanya sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Lalu yang keenam ada menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proposisi atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya. Dalam artian, dugaan tersebut masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam langkah ini, peneliti menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Selanjutnya, nomor 7, menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian, mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya, secara operasional sampai pada analisis akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Lalu yang kedelapan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Pada langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Hal ini harus dilakukan dengan percobaan yang signifikan pada objek penelitian. 9. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Pada langkah ini, melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut.
Pengamatan atau observasi merupakan suatu metode pengumpulan data oleh peneliti atau mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian atau pengamatan langsung terhadap peristiwa yang ada di lapangan. 10. Menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada langkah ini, menganalisa dan menginterpretasikan hasil dari segala pengamatan yang sudah dilakukan atau mencoba menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Pada langkah ini juga, peneliti mencoba meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan teori. Pada langkah ini, mencoba untuk merumuskan dan menarik kesimpulan atau teori yang mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data dalam penelitian yang telah dilakukan. Demikianlah langkah-langkah menulis karya ilmiah. Terima kasih sudah menyimak.